Halo teman-teman semuanya, kita jumpa lagi dengan saya Mira Libras, TKW Hong Kong. Nah teman-teman, kali ini Mira Libras akan berbincang-bincang dengan tenaga kerja laki-laki di Hong Kong ya. Dia adalah orang yang tidak asing lagi, yaitu Mas Sandro Jabrik ya. Beliau adalah tenaga kerja laki-laki di Hong Kong. Kita mau berbincang-bincang dengan beliau tentang pengalaman dia bekerja di Hong Kong seperti apa, apakah dia bekerja di Hong Kong dengan proses yang resmi atau ilegal, dan bagaimana dia menjalani kehidupannya dan di Hong Kong selama sekian tahun ya. Karena untuk tenaga kerja laki-laki di Hong Kong itu sangat langka, bisa dikatakan sedikit sekali dan langka sekali. Oke, kita simak sekarang bagaimana bincang-bincangnya. Siap, kita simak. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus videonya sampai habis. Dan jangan lupa subscribe. Halo guys, assalamualaikum. Kita jumpa lagi dengan saya Mira Libras, TKW Hong Kong. Welcome to my channel ya teman-teman semua. Semoga kalian semua sehat selalu. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan berbincang-bincang dengan wong ganteng sak dunya. Halo Mas Sandro. Halo. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, gini loh Mas, sudah lama banget loh kita nggak berbincang-bincang Oh ya. yes. Jadi gini, Mas Sandro, saya mau nanya bagaimana caranya kalau TKL laki-laki itu bisa bekerja di Hong Kong, itu prosesnya itu seperti apa gitu loh. Oke, sip. Jadi kalau kita pakai acara resmi ya ini, Ya. yang ditanyakan kan pasti resmi. Resmi dong. Nah, resmi karena ada banyak cara sebenarnya Ya. untuk bisa masuk ke Hong Kong, untuk bisa survive di Hong Kong, untuk bisa bertahan di Hong Kong, banyak cara. Tapi kita bahas secara resmi aja. Ya. Jadi sebenarnya untuk resmi itu tidak jauh berbeda dengan yang TKW, yang teman-teman perempuan. Oh iya. Jadi begitu ada majikan, kemudian proses di PT, begitu deal, interview, cocok, ya visa bisa keturun. Itu kalau, tapi ada juga yang kadang laki-laki yang kepingin masuk ya kan, pengen masuk, dia masuk dulu belum ada majikan. Biasanya dia belajar bahasa sambil nunggu keberuntungan. Karena saya berpikir kalau cowok itu bisa jadi ya, kalau dari 100 permintaan itu kalau memang ada 1 atau 2 itu keren. Iya. Nah ini sangat-sangat jarang, makanya ya ibaratnya kalau ada laki-laki datang ke Hong Kong terus bisa bekerja, ya kembali lagi jalannya masing-masing. Saya nggak akan mendiskreditkan siapapun atau apapun. Yang terpenting adalah yang saya tahu dan yang saya bisa saya sharekan ke teman-teman. Jadi biasanya yang bisa laki-laki datang ke sini kalau dia pun datang resmi itu bisa dari orang yang ketiga. Misalnya nih Mbak Mira Libras punya majikan. Nah majikannya ini kaya, ya kan? Terus ngerasa bahwa Mbak Mira Libras ini terlalu capek untuk ngurusin rumahnya yang gede gak karu-karuan ya kan? Akhirnya majikannya ngerasa, kamu ada nggak cowok yang bisa jaga taman, bersihin rumput, angon anjing atau apapun lah. Nah, artinya begitu dia ada. Nah, itu proses. Bahasa nggak usah terlalu dipikirin karena sudah ada sampean. Nah, rata-rata kayak gitu. Ada juga yang dulu istrinya di Hong Kong, kemudian mungkin majikannya punya relasi, terus butuh supir, terus nanyain suaminya ada kemampuan supir nggak? Oh ada. Akhirnya dibikinin sertifikat dulu, dibikinin visanya dulu di Hong Kong untuk jaga kebun. Habis itu udah jaga kebun karena dia bisa nyetir, didaftarin SIM. Bisa jadi begitu. Nah, begitu sudah jadi sopir, bisa ada SIM-nya, bisa dapat kerjaan, istrinya ganti yang pulang.
ada cerita yang seperti itu. Jadi pada prinsipnya semuanya sama menurut saya. oke. Cowok cewek itu punya prosedur yang sama. Nah, tapi kalau saya ditanyain prosedur yang mana, nah saya pakai turis dan gak jelas. Jadi ilegal, bisa dikatakan ilegal. Makanya kalau mau bahas yang resmi boleh. Nanti kalau mau bahas yang ilegal ya bisa juga saya kasih jawaban. Kalau Terus untuk gini, Mas Sandro sendiri di Hong Kong sudah berapa tahun, Mas? saya 2013 1 November saya datang ke Hong Kong yang kedua kali. Yang pertama kali 2009 itu pun dari perusahaan saya dapat reward. Jadi ada hadiah karena penjualan terbaik lah. 10 hari Hong Kong, Shanghai, Beijing. Nah, kalau saya pribadi datang ke Hong Kong itu adu nasib sih sebenarnya. Adu nasib. Oke. Jadi saya masuk ke Hong Kong itu posisi paspor saya udah pernah ada Malaysia, udah ada pernah Singapura, udah ada pernah Jepang. Itu yang menyebabkan ketika saya masuk ke Hong Kong, mereka sebenarnya menahan saya 1 jam. Tapi di imigrasi. Oke. Tapi karena saya bisa ngobrol dan komunikasi ABCD bla 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 bla, akhirnya setelah 1 jam baru saya dikeluarin Dari imigrasi. dari tersebut. imigrasi. Dapat 1 bulan. Iya. Udah 1 bulan tinggal di Victoria Park. Ya karena banyak berkumpul mbak-mbak di tahun itu kan. Iya. Saya nggak tahu malu, pokoknya tanya, mbak ada kerjaan nggak? Mbak ada kerjaan nggak nemu. Suatu ketika ada namanya Mbak Kati hari Rabu. Ini saya sebutin berkali-kali namanya Mbak Kati karena Mbak Kati ini sangat berharga sebenarnya dalam hidup saya. Makanya saya lose contact sama Mbak Kati. Mudah-mudahan suatu saat kalau ada yang nonton konten ini Mbak Kati nonton saya, mudah-mudahan menghubungi saya ya. Semoga saja ya Mbak Kati. Ya, jadi Mbak Kati menikah sama orang Tulungagung, dia menikah sama orang Jombang. Terus habis itu kerja di Hong Kong. Nah, Mbak Kati ngomong ke saya, "Mas, nggak Mas sih, manggilnya Dik. Awalnya Mas, aku nggak mau dipanggil Mas, Mbak, aku masih muda. Ya wis Dik, sampean mau kerja?" Aku langsung jawab, "Yes, mau." Belum ditahu pekerjaannya apa. Habis itu dikasih nomor teleponnya, ada anjing 3, majikannya Hong Kong perempuan sama laki-laki Amerika. Jadi orang bule. Kebetulan bisa bahasa Inggris dan saya ya little bit more. Siu lah. Kong Yingman. Masuk 4 bulan saya jadi pembantu rumah tangga. Awal kerja itu. Awal kerja Pembantu rumah tangga. yes, sama pelihara anjing kan. Tapi pekerjaannya paling banyak itu bikin kue. Karena majikannya ini gila, maniak bikin kue atau tangku. Itu sampai jam 3 pagi. Loh, itu kuenya untuk konsumsi. Dijual. Oh, dijual. Jadi kalau dia bikin kue 5, bikin 1 gagal, dia bikin lagi. Oh. Kalau nggak bagus, nggak perfect, dia bikin lagi. Dia bikin lagi. Sampai 5 kali. Wow. Gila, makanya Perlu dicontoh wah itu. gila, pokoknya gila. Dan habis itu saya cuman berpikir bahwa kalau ataupun kita bekerja dari pagi sampai malam, dalam hati saya cuman elu apa saya yang tumbang. Jadi itu namanya adu nasib, mau nggak mau ya kita mesti agak sedikit ngalah ya, nggak bisa langsung press karena kita baru berjuang kan. Oke. Nah, akhirnya bertahan. Tiba-tiba di suatu malam jam 10 apa setengah 11 dia jatuh dari tangga. Oh, siapa yang jatuh? Yang perempuan, majikan perempuan. Oh, karena saking ngantuknya? Iya, saking itunya Atau- semuanya. Oh, saking capeknya ya, kelelahan. Kelelahan. Oh, Jadi dia oke. jatuh. Terus saya datang, terus akhirnya diingetin sama suaminya bahwa kamu gila katanya. Ya kamu mesti setelah kejadian itu baru jam 10 malam udah selesai. Karena itu posisi saya sekali lagi ya masih turis. Pertama kali Masih kerja turis, juga. pertama kali kerja, sehingga saya harus memperpanjang visa, harus ke Shenzhen atau Macau, keluar Jutking, masuk lagi, keluar masuk lagi. Dan itu saya lakukan selama 23 bulan. Wow, 23 Iya, bulan. hampir satu kontraknya sampean kan. 23 bulan Keluar itu, masuk. Untuk keluar masuk memperpanjang Visanya, karena kan 30 hebat, hari. Mas. Ya, enggak hebat lah Mbak. Itu ada. Intinya perjuangan yang Nah, sangat ya hebat kadang-kadang gitu. kadang-kadang ya itulah orang taunya udah sekarang. Jadi itu yang saya lakuin. Jadi dengan berbagai kemampuan saya berjuang. Bahkan saya pernah juga buy toy kayak Adidas itu yang antri. Ya. Terus habis itu besok baru ambil gajian, terus pindahan rumah. Oke. Terus akhirnya saya juga pernah jualan jamu. Ya pokoknya saya coba selama saya bisa bertahan hidup. Nah, untuk jualan jamunya itu sampean mengikut siapa? Ya, Buatan sendiri ya. atau ikut
Ada yang gimana? terkenal di Hong Kong pasti teman-teman tahu lah, Ira Bakul Jamu Goyang Victory. Mbak Ira. Ya, saya Goyang. 1,5 tahun. Oke. Jadi setelah saya keluar dari majikan itu, saya ngobrol karena dari Ayo awal Mbak, saya dari jamunya Indonesia Mbak itu sudah sayur ngincer. kunci, kue asem, Oh, di macaan, situ ada penjual keputihan, jamu asam keren. urat, pegelinu, Ya kan? jamunya Saya Mbak E. mencoba untuk melamar Ayo jadi jamunya salesnya. Mbak Awal-awal E, ditolak. jangan lupa minum Akhirnya saya jamu masuk ke disuka majikan minyak itu kan. Ibu, Tapi biar manis, biar belakang-belakangan terus dia sehat, ngajak, biar saya wangi, gabung, dengan ya. janda Saya rasa anggap ya, bawang ya. bakul Oke, jamu itu salam istimewa. sehat. Ayo Oke. jamu-jamu di order Memorinya ya. udah Jamu. Oke. Halo teman-teman semuanya, begitulah tadi bincang-bincangnya dari sahabat kita yang bekerja di Hong Kong, yaitu Mas Sandro. Cukup menarik buat saya pengalamannya dan selama perjalanannya bekerja di Hong Kong sebagai turis yang turis tapi betah ya di sini. Nah, itulah cerita-ceritanya. Mungkin saat ini cukup sekian dulu. Nanti ada part keduanya di lain waktu, karena kemarin itu udah terlalu malam ya. Jadi sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Pada intinya bekerja dimanapun ya, yang penting adalah kita mampu memposisikan diri kita dan sadar, dan juga apa saja pengalaman kita saat bekerja. Jangan pernah takut untuk terus berjuang dimanapun kalian berada. Untuk bertahan hidup itu adalah penting. Oke, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye.